أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabi subhanak. Alhamdulillah para hadirin hadirat jamaah al-islah dan pengawasan Ramadan subuh ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kula kalih panjenengan sekarang berada di akhir daripada hari ke-20 Ramadan. Mboten wonten 2 minggu malih Ramadan. Nggih. Tinggal 12 hari. Masya Allah, 12 ataupun 11. Mugi-mugi sedanteni pinaringan sehat wal manfaat barokah damel ta'ala. Di hari ini akan menjelaskan hadis yang menerangkan seharusnya dihindari untuk orang yang berpuasa. Tinggal 12 hari di eman-eman. Bagi yang masih melakukan ini, coba sampai Habib itu mengatakan sudah lebih daripada 2 minggu berlalu Ramadan. Apakah sudah hati kita menata niat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sudah lisan kita basah untuk senantiasa membaca firman Allah yaitu Al-Quran? Apakah sudah basah untuk setiap harinya berzikir kepada Allah? Apakah sudah biasa kaki kita untuk melangkah kepada kebaikan? Apakah sudah terbiasa terdidik hati kita ini menjauhi daripada segala maksiat kepada Allah, daripada iri, dengki, ojo, sombong dan lain-lain. Ini termasuk penyakit hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang biasanya sakit, nih sakit kepala, sakit gigi, sakit lain-lain, niku jasad langsung bingung. Gimana? Dengan sakit gigi mau bingung. Lebih baik sakit hati ketimbang sakit gigi. Bingung, kados obat ya apa niki. Tapi ketika penyakit hati, kenapa kok enggak bingung mencari obat? Masih ada iri, masih ada dengki, masih ada sombong, masih ada bangga diri. Kados kalau ini sambung di sandaran kali sudah
ilmunya agama untuk kepentingan dunia. Ketika orang yang nanti dijadikan Allah Subhanahu wa taala bahan bakar neraka jahanam. Alhamdulillah setiap subuh kula kali panjenengan senantiasa dinasihati dengan kitab, dinasihati dengan Al-Qur'an, dinasihati dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang agung diberikan Allah Subhanahu wa taala, masih mempunyai pendengaran, masih bisa melihat, masih bisa mengucapkan, masih mau melangkahkan ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah pilihan yang tidak diberikan kepada orang lain kecuali orang yang ingin merubah dirinya untuk lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu innallaha la yughayyiru qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi manusia, kondisi suatu kelompok kecuali memang DP ini kepingin berubah. Lembaga yang berubah itu dibicarakan ke atas ini pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini berubah dibantu semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taqaddama min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sudah dibahas di dalam hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu, idza kana yaum shawmin ahadukum fala yarfud wala yaskhab, apabila salah satu dari engkau itu puasa maka janganlah yarfud. Maksudnya yarfud sampai dijelaskan yaitu ngomong sesuatu yang jelek, ini perkata yang jelek, bentak, ngomong kotor, jangan ketika puasa. Wala yaskhab, dan janganlah itu saling bertengkar. Aina sabahu ahadan falyakul inni shaim, maka apabila ada salah satu orang ataupun banyak orang yang mencaci engkau, kata Nabi Muhammad SAW, maka katakanlah inni shaim, aku poso. Enak. Warafdu, adapun rafath huwal kalamul fahish, yaitu perkataan yang kotor. Wasakhab huwa raf'us sud bil khisam, yaitu mengangkat suara untuk bertengkar. Tapi kebanyakan orang niku kalau memang poso niku kate ngomong niki memang males. Ngomong niki males. Niku hikmah daripada puasa. Tapi nggih kirangan kalau memang hobi ning ngomong. Lah niku beda malih hobi. Ketimbang waktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Falakul imam bilisani hatta yakufa. Maka katakanlah baik dengan lisannya, dengan ucapannya, sampai apa meredakan musuhan. Kalau panjenengan diomongi kados tiyang, dipisui tiyang, ini soal aku poso, langsung yang itu langsung sadar. Allah Subhanahu wa taala bukti Allah niki rahmat dan seorang hamba yang beribadah puasa kepada Allah, yaitu menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak dari bagian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang betul-betul posonya betul-betul wa imam qalbi, kalau memang untuk mengucapkan ini takut adanya sombong dan riya, ini pun hati makhluk hatta yakun bahwa anil khosmi, yaitu hingga bisa meredakan dia untuk mengajar jangan mosok-mosok ngonten tukang kalau ini Pak sanjang ranjang kula kalau di Madura itu enggak pakai gitu, enggak asik katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa anhu aidan, dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' kulla zura wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zura niku apa? Bohong. Poso-poso tasik bohong. Wal amal bihi, dan mengamalkan suatu yang
munafik idza tu'mina khan, idza hadatsa kadzdzab. Alamatnya orang munafik itu kalau ngomong senantiasa loh, kula niki pengin ngelucu. Ngelucu ada tempatnya, ngelucu ada caranya. Sekiranya tidak ada bohongnya. Kalau dia yang senantiasa bohong lama-lama menipu orang, tidak pertama yang mau sesuatu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong dan melakukan suatu amal bohong di bulan Ramadan, di poso, walaisa lillahi hajah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini boten wonten hajat, wis boten butuh. Maksudnya ayat ta'amahu wa syarabahu, walaupun dia itu sudah meninggalkan makanannya dan sudah meninggalkan minumannya. Terus memang kan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menjadikan as-shaum fa innahu li, puasa itu maka sesungguhnya untukku, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzihi, dan aku yang akan membalas orang yang berpuasa. Tapi kalau di dalamnya di situ diisi dengan kebohongan, amal perbuatan bohong semuanya, falaisa lillahi hajat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala enggak butuh kalian. Jadi itu akan kalian berarti minta ke siapa? Mau membutuhkan ke siapa? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala butuh. Rawahul Bukhari wa ashabi sunan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa ashabi sunan. Wal ma'na anna sha'im in lam yakul kadhiba wa yamilu 'ala al-haqq lam yubalillahi ta'ala bi sawjihi wa la yanzur ilayhi. Makna daripada hadis itu, sesungguhnya orang puasa apabila tidak meninggalkan perkataan yang bohong dan condong merasa bahwasanya bohong saya ini betul, wis bohong tapi cewek bela, aku betul tapi bohong, dalam hatinya ini bohong. Lam yubalillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ngurus, boten ngurusi bisomi dengan puasanya, wala yadulli, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memandang dia. Sedangkan asal pandangan rahmat, ia memiliki boten asal pandangan rahmat. Sinten liyane sing asal pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam diadib maka tidak akan diadab selama li'annahu tarakal mubah wa wal 'adl wa syukur wa takbul haram wa amal kullu zur. Karena perkara yang mubah, kalau panjenengan ini makan, panjenengan makan kalian boten boten dosa boten. Mubah. Kalau dikerjakan enggak dapat pahala, ditinggalkan juga enggak akan dapat dosa. Kecuali setiap makan itu diniati untuk menambah taat kepada Allah, maka itu setiap puluhan nasi ini adalah pahala. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung oleh niat. Apalagi dibarengi dengan sesuatu yang halal, maka setiap sesuatu yang halal masuk di perutnya orang itu senantiasa sesuatu tersebut, baik itu beras ataupun tempe ataupun daging ataupun ikan dan lain-lain, itu akan menjadi cahaya, yang dimana cahaya itu menjadikan seseorang ini untuk enteng merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua yang dimakan haram atau tidak tahu ini halal ini haram, yang penting makan, yang penting makan hatta sampai gemuk, percuma di dalamnya ini akan dijadikan kayu bakar apa kok, dikobong. Nah, dia ingin meninggalkan perkara yang mubah, tapi dia melakukan sesuatu yang haram pada aslinya, itu wa huwa al-amal bi qawli zur wa ala hali hada ashar sajad khali min al-ruh. Nah, ini perumpamaan sama halnya dengan apa? Dengan badan yang tidak ada ruhnya, cuma badan ya apa? Buat kalian tentu ini kapan itu? Kalau memang orang ini senantiasa
Wal qasdul maula min ibadihi bisyami ayat tahasal ala taqwa kama qala Allah Ta'ala la'allakum tattaqun. Maksud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kula kali panjenengan lan umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad ini puasa. Apa maksudnya? Yaitu la'allakum tattaqun, agar engkau ini bertakwa. Niku mau maksud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu puasa agar keluar daripada Ramadan harus hamba sing bertakwa. Ini bukan berbaju takwa, ini baju takwa. Mau pakai baju takwa, artinya takwa. Fadlul mimman fatara sha'iman. Insyaallah. Keutamaan orang yang memberi buka puasa. Nah, ini tinggal 12 hari. Insyaallah. Sembah ini nasi dereng melakukan untuk atau memberi makanan buka puasa. Tinggal 12 hari. An Zaid bin Khalid Al-Juhni radhiyallahu anhu marfu'an, man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi wa annahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang memberi buka puasa, ini bukan buka puasa Ramadan, buka puasa sunnah ini sami. Karena lahu mithlu ajrihi wa annahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Bahwasanya pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Panjenengan mari ini bapak selamat. Bisa panjenengan mari puasa. Bapak selamat ini siap. Panjenengan mari ini kurma untuk satu teguhan air itu sama seperti pahalanya panjenengan puasa kados bapak selamat. Wala yaqus min syai'an, dan tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Mirip namanya dari sing dahar iki sing buka iki tiyang masyaallah 50. Rawat Imam Ahmad Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fatara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa di Ramadan, sekarang di Ramadan, karena maghfiratun lidzunubi, pertama bahwasanya itu akan menjadi sebab ampunan dosanya. Ini pertama. Wa'idatu raqabatihi minan nar, dan juga menjadi kebebasannya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Angsal itu panjenengan angsal ganjaran sampai sebagai jalan. Panjenengan angsal ganjaran, kedua panjenengan angsal ampunan dosa, ketiga panjenengan terbebas daripada neraka Gusti Allah. Bukan berarti kalau sudah terbebas ya usah sholat. Repot pemahaman yang salah. Walaupun panjenengan bolak-balik mari buka puasa tapi tidak akan sholat, nah ini percuma. Ya sudah, saya nggak usah puasa, kan sama saja. Katanya pahalanya sama-sama puasa. Saya nggak usah puasa, boleh saja. Rawahu Ibnu Khuzaimah di Sahihih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam Sahihnya. Wa du'a indal fitri, ini penting. Apa yang harus didoakan ketika berbuka puasa? Biasanya ketika menjalankan Allahu Akbar langsung disikat tanpa adanya doa. An Abdullah bin Abi Malikah, An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi inda fitrihi la ta'batun madrat wa. Sesungguhnya orang yang puasa ketika buka puasa ini mempunyai doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus eman kalau waktu buka puasa kita sibukkan dengan makanan-makanan mau cuma yang mengenyangkan. Eman kalau boten dimaksimalkan niki donga yang tidak mungkin ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Lah terus dungane apa? Banyak kan diajarkan sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Baihaqi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhum. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki saja ada 3 golongan yang tidak mungkin ditolak doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ini sampun ngangkat dari Allah Subhanahu wa taala
boten mungkin ditolak. Lho, kados Kanjeng Nabi iku boten usah ngangkat kepingin nopo mawon kan nanti sampun diparingi karo Allah Subhanahu wa taala seperti ceritanya kemarin waktu 17 Ramadan yaitu perang Badar. Ini perang Badar, kalau itu perang Badar 17 Ramadan di tahun yang kedua daripada hijrah Nabi Muhammad SAW. Tentara Muslim cuma 313 melawan 1000 pasukan kafir dan boten siap senjata, cuma membawa 2 kuda dan juga 11 daripada unta melawan pasukan yang full senjata 1000 pasukan orang kafir diketuai dengan Abu Jahal. Hanya Nabi Muhammad SAW ada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi kalau sampun menjelaskan paling kendel tiang kanjeng Nabi. Terus yang apa kanjeng Nabi Muhammad ngangkat tangannya. Ketika malam 16 kanjeng Nabi Muhammad SAW ngibadah lan donga dengan Allah Subhanahu wa taala sampai nyebut ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Sampai diriwayatkan Sayyidina Ali ketika saya mau tidur melihat Nabi ini masih doa. Kemudian saya tidur ngelele kanjeng Nabi jendungo. Kemudian ketiduran lagi ngelele lagi kanjeng Nabi jendungo. Sampai diriwayatkan ketiak yang mulia Nabi Muhammad SAW ketika ngangkat sampai kados mutiara mereka ketek kewek kanjeng Nabi ini kados mutiara lek kali kula jenengan kados padas. Kados mutiara sampai diriwayatkan nangis kanjeng Nabi ketika Lailatul Furqan yaitu malam Badar, nangis kanjeng Nabi sebrewo sampai netes. Nedir Gusti Allah. Lah ini perang pertama di Islam yaitu perang Badar Kubro. Andaikan kanjeng Nabi itu kalah, boten mungkin Islam memiliki boten mungkin. Nah ini melawan 1000 pasukan, 313 melawan 1000 pasukan. Terus kalau ini dibantu Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan kekasihnya untuk menderita karena mungkin. Makanya penak dados tiyang itu sampun dicintai Allah niku enak. Panjenengan boten mungkin butuh kali makhluk. Namun butuh kali Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan malaikat 3.000. Ada yang mengatakan 5.000 malaikat turun diketuai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Makanya kan bilang ini misalnya saapi-api sahabat sing hadir ke medan perang Badar. Saapi-api malaikat sing hadir perang Badar. Saapi-api sing wafat yaitu sing wafat ketika perang Badar. Ini dakwah doanya Nabi Muhammad SAW tidak mungkin ditolak. Lah tadi di sini ada 3 golongan orang yang tidak mungkin ditolak doanya. Yang pertama, as-shaim hatta yufṭir. Orang yang puasa sampai dia itu berbuka puasa. Dulek pulau pos berduk itu nopo. Pos jam 10 apakah juga masih diterima doa saya? Nggih, tambah dosa gitu. Kecuali memang ada hajat. Ini panjenengan mau sakit, yang dimana sakit diberi izin untuk berbuka puasa, atau panjenengan memang dalam keadaan bepergian jauh, tapi dengan syarat perginya ini sebelum subuh. Kalau panjenengan perginya setelah subuh, menurut saya panjenengan untuk tidak puasa di jalan. Kalau panjenengan kepingin ngedar sebelum subuh, panjenengan bedal, nonton puasa. Tapi yang lebih baik itu puasa kalau memang kuat. Kalau memang kuat puasa, syaratnya sebelum subuh. Niki orang puasa sampai buka puasa orangnya bakal diijabah dungo. Kapan? Ketika berbuka puasa. Makanya ketika berbuka puasa itu sakit pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Kali jawab ada. Biasanya bukan jawaban memo. Terus sholat gitu kan jawab. Ada.
azan doa. Nih, lah doa bainal adzan wal iqamah mustajab juga diijabah oleh Allah. Loh, ini kita berkata nih. Wis poso mustajab, mantun adzan dungo mustajab. Dungo sing paling pendek ya Allah. Ya Allah, bebaskan kula dugi api neraka. Allahumma a'tik raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskan saya ini dari neraka jahanam. Kan tapi boten nanti mikiraken ya apa lek bisa neraka. Boten ini mungkin ahli surga istana. Penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal imanul adil. Doa yang tidak mungkin ditolak sama Allah Subhanahu wa taala yaitu iman yang adil, pemimpin yang adil. Presiden, raja yang adil. Kemudian wali kota yang adil, bupati yang adil, pak lurah yang adil, pak adil, pak RT, kata pak RT. Kemudian memang di dunia pak RT mustajab. Allah, ini berapa periode Masya Allah. Mungkin dibeli sehat walafiat. Amin. Sehat walafiat. Haji di sepindah sehat walafiat. Las dan saya mungkin sehat walafiat. Tapi syaratnya harus Pak RT, Pak Camat, pemimpin. Pokok semua pemimpin yang adil niki nggak ada mustajab. Walaupun panjenengan kepingin supaya walaupun tidak ganti pemimpin, didungakan mungkin pemimpin sing saniki diganti keadaan sama Allah menjadi pemimpin yang adil. Walaupun tidak menjadi tidak diganti tidak apa, tapi minta sama Allah ya Allah agar pemimpin sekarang ini dijadikan pemimpin yang adil. Kenapa? Lek ndonga mustajab. Makanya Sayyidina Fudail bin Iyad itu mengatakan, kalau saya diberikan keistimewaan sama Allah SWT untuk doa saya ini diterima, cuma satu saja doa diterima sama Allah, saya meminta agar pemimpin saya ini dijadikan pemimpin yang adil. Loh kok mboten ndonga panjenengan piyambak wahai imam? Enggak, cukup pemimpin saya. Kalau pemimpin adil minta apapun, rakyat minta apapun didungakan ganti wis. Nih, sampai saya tidak terbinyat dan banyak cerita-cerita pemimpin yang adil. Sama seperti kata ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini ketika menjadi khalifah Nabi Muhammad SAW. Mboten nanti saya. Sayyidina Umar ini ketika terus pemimpin, bukan cuma satu RT atau satu RW, satu negara, sak dunia Islam, terus pemimpin ini tidak pernah tidur malam. Ditanya ya wahai Amirul Mukminin, panjenengan kok bukan nanti istirahat ini apa? Kalau saya siang untuk tidur, saya takut khianat kepada umat saya, kepada rakyat saya. Kalau saya tidur malam, takut haknya Allah Subhanahu wa taala saya tinggalkan. Tentu saya ini pun apa kata dan pernah suatu saat itu saya tidak mau berkata ketika terus pemimpin ada putusan dari Romawi. Niki madosi mana Amirul Mukminin, mana pemimpin kalian? Putusan Romawi. Oh, kalau jam segini biasanya Amirul Mukminin pemimpin saya ini saat dunia Islam ini biasanya ada di sumur. Nang Subanyu. Ini wonten presiden dari Nang Subanyu dalam payake. Nang Subanyu. Kalau tidak di sumur, ya mungkin di bawah pohon atau sama kambing. Meres kambing, susunya kambing diperes. Jadi nggak di batu situ syukur betul-betul. Peternakan kambingnya betul-betul. Ternyata saya tidak ini sari kesalir, bukan memang niat untuk tidur di bawah pohon tanpa adanya alas. Oh, pemimpin buat anda seperti beta dan ini.
lemah dan bersandalkan sandal ini. Nikmat, niku nikmat. Nikmat itu yang gimana sih? Kalau hati ini sudah nikmat, sedang nikmat, sedang nikmat. Saya tidak paham ketika di para pemimpin Romawi bingung bingung. Hah? Ini pemimpin wong Muslim sak dunia. Iya, ini pemimpin saya. Oh, deg-deg ini. Pemimpin saya di kerajaan yang mewah. Semuanya kamar ini sampai penuh dengan bol. Ini sedunia tidurnya di bawah pohon. Nah, Sayyidina Umar itu gak pernah tidur. Kenapa? Hikmah datang rakyat sampai suatu malam itu Sayyidina Umar mesti namanya keliling. Sayyidina Umar keliling. Pundi mungkin wonten sing ibu anak nangis butuh nopo, wonten bapak-bapak sing butuh nopo. Ditinggal. Terdengar suatu rumah itu saja. Wonten ibu kali anak wedok. Nah, meni dodolan susu. Susunya sudah ada dulu. Umar susunya sudah ada. Cuma sedikit campur sama air biar kelihatan banyak. Ya Ummah, wahai ibuku, Amirul Mukminin Sayyidina Umar sudah melarang. Gak boleh seperti itu, penipuan. Amirul Mukminin Sayyidina Umar gak mungkin malam-malam ini tahu petang-petang. Gak mungkin aslinya saudara kenal. Gak mungkin tahu malam-malam Sayyidina Umar kenjobonnya ini gini kedengar. Kalau Sayyidina Umar tidak melihat, tapi Allah Tuhan Sayyidina Umar melihat. Di kita ini dalam ini ini langsung Sayyidina Umar dilarang. Bukan untuk Sayyidina Umar, untuk anaknya Sayyidina Umar, yaitu Abdullah yang dimana mendapatkan cucu namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini Dukit yang soleh, anak saleh ibu soleh, dan terus cucu sing soleh. Megang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini juga megang kekhalifahan, kepemimpinan. Pertama kali ketika mau pemilihan dipilih menjadi untuk pemimpin negara, nangis Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beda dengan sekarang, mau pilihan, ayo nanggap itu. Setelah terpilih kita pesta. Ini nangis loh. Kenapa menangis? Saya ini mau menanggung semua beban umat. Sampai istri-istri ini dikumpul lagi. Ayo lanjut lagi. Sopo sing pingin terus kata aku, monggo. Sing gak pingin terus sampai aku tak kalah. Loh kenapa? Sekarang aku nggak ada waktu untuk itu. Waktu cuma untuk rakyat. Ini pemimpin. Masya Allah. Baru lagi nih. Mungkin ini masih keterima. Tapi kita dengan berhati. Ini saya tidak mau. Kalau memang engkau ini tidak siap, ya sudah tak langsung. Wonten istri ini yang tetap sama dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Diriwayatkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz selama kepemimpinannya ini, kalau pendek kali segala campur niki kados titik ngoten. Guyonan. Pundi-pundi di bareng-bareng. Sampai suatu saat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu ketika musim dingin dan beliau ini ikhtiar keluar main, bukan karena berhubungan ini dengan istri, karena kecapean mikiraken samonten katane pemikiran kesel sampai keluar mana mau sholat subuh ketika musim dingin. Ya memang harus wajib mandi ya Allah. Ningali kayu bakar kelas wonten bakar kelas
Badhe tumbas mboten ada apa. Nah, bis tenatone damel umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya budak. Ya Amirul Mukminin. Apa tak ambilkan daripada Baitul Mal untuk uang? Enggak. Baitul Mal itu uangnya rakyat. Apabila butuh biar orang itu ngambil ke Baitul Mal. Kalau boleh saya pinjam utang ke sampean, saya juga enggak punya uang. Terus anggere iki enggak ada apa. Niki sinten pemimpin saat itu. Ya sudah, saya tak mampu. Bagaimanapun saya harus mandi. Ya Amirul Mukminin, kalau jenengan mandi pasti jenengan gak akan selamat. Ini positif, gitu betul. Seketika niku mantun subuh, lah kok suara niku mbek niki benar-benar tiang sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bin Abdul Aziz sampai wafat. Loh, tandanya apa? Mbek kali segala pun boten aku. Kalau pemimpin adil semua adil. Jangankan manusia, kewan yang gini aku tapi dengan adil. Nah, ini pemimpin adil ini penting. Dumoni mustajab. Sumpamanya ten suatu daerah tidak pernah hujan, tinggal ngangkat tangan, ya Allah, nabi hutan. Enak. Pemimpin adil. Ini mungkin dipakai lebih adil. Berda'watul mazlum yarfa'uha fawqal ghamam wa tuftahuha abwabus sama. Ayat iki apa? Dungo sing boten mungkin tok karo Allah, yaitu dungo yang sing terzalimi. Doa orang yang terzalimi ini diangkat doanya sama Allah Subhanahu wa taala ke atas awan sampai dibuka-buka akan pintu kalau Allah Subhanahu wa taala wa izzati wa jalali, dan keagunganku dan kemuliaanku la ansurannak walau ba'dahin. Aku bakalan nulung Allah walaupun nanti pasti tak turun. Makanya jangan sampai dolimi dia. Kalau panjenengan terdolimi, nah ini eman. Panjenengan merasa didolimi sama orang, jangan malah mendoakan takutnya pitung-turunan gak kenal lagi. Panjenengan sampun punya apa namanya sesuatu yang spesial, apa itu doa mustajab. Mending dungo sing itu ya Allah, iso umroh ya Allah, iso haji ya Allah, gratis ya Allah. Tenang. Ketika didolimi sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW ittaqu da'watul mazlum walau kana fajiran. Hati-hati kali dungoni tiang sing terjadi walaupun tiang ini ku ahli maksiat. Dan ahli maksiat ngerasa mendolimi panjenengan mendolimi, hati-hati didungakan mustajab. Sampai di riwayat lain walau kafiron, walaupun tiang kafir. Lek sampun ngomong ya Tuhan sinten baru ya Allah Subhanahu wa taala. Walau ba'dahi, walaupun nanti memang dosa ini kafir memang dosa. Tapi dunia ini tetap diijazah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jangan sampai pernah mendolimi orang. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhubungan dengan orang yang non Islam maupun tas akhlak Nabi Muhammad. Doakan saya, didoakan hidayah, didoakan agar bisa masuk Islam, biar sadar karena semuanya adalah saudara. Kanjeng Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat cinta, pembawa cinta untuk alam semesta ini. Makanya hati-hati. Bukan cuma Kanjeng Nabi Muhammad itu sama manusia maupun untuk rahmat, sama binatang pun juga rahmat. Buat mungkin boleh binatang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tumbuhan, nanti Nabi Muhammad kalau lewat kemana mesti assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai waktu kerikil, assalamualaikum ya Rasulullah. Wait, assalamualaikum ya Rasulullah. Sudah cinta kata Nabi Muhammad. Yang lebih aneh orang umat yang cinta dengan Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hati unik. Walaupun di bulan Ramadan di dalam madrasahnya Allah Subhanahu wa taala dari bulan ini memotivasi yang ingkang saya. Ati saya
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو